Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Garuda Channel. Oke, pada video kali ini kita telah kedatangan bintang tamu spesial kita yang hobinya jalan-jalan ke Korea dengan cara gratis. Gimana nih caranya? Ayo kita ikuti video ini. Tahun 2015 bolak-balik ke Korea, ke Indonesia, ke Korea, ke Indonesia. Gimana sih prosesnya dan apa jenis visa yang dipakai, kita akan gali, guys. Oke, Mas Ardi. Sebelumnya kita kenalan dulu nih, Mas Ardi. Siap. Mas Ardi ini aslinya orang mana dan ke Korea itu sebenarnya ngapain gitu? Oh, jadi kita long story ya, old story lah. Oke. Jadi aku dari Sidoarjo, cuma keluarga bapak semuanya dari Malang semuanya. Awal muasal saya ke sini itu di tahun 2015, adik saya menikah dengan orang sini. Menikah di sini, kita sekeluarga berangkat ke Korea. Saat pertama kali menginjak kaki di Korea, senang pastinya. Karena saya juga nggak suka drakor ceritanya, nggak suka drakor. Cuma senang dengan suasana, nuansa, lalu lintas, traffic dan sebagainya. Setelah pulang dari Korea, saya ada rezeki, saya main kesini lagi sekalian nyuruh adik. Nah, pulang, habis itu ditelepon sama adik, Mas, kalau Mas kesini lagi satu kali, Mas nanti bisa dapat visa multiple. Multiple visa. Maksudnya gimana? Multiple visa itu bisa dipakai ke Korea berkali-kali tanpa ada batasan selama 5 tahun. Nah, itu yang aku pikir, daripada kalau kita setiap kali ke Korea harus pengajuan dengan kelengkapan yang segitu banyaknya dan seribet itu, dulu kan seperti itu kan. Oke, akhirnya karena waktu itu di tahun 2015 akhir atau pertengahan 2016, saya masih ingat syarat multiple visa itu dalam 2 tahun harus 3 kali ke Korea selama 2 tahun. Karena 2 tahun udah 2 kali, aku sikat yang terakhir. Nah, ketiga main ke sini, nemui adik, aku pulang. Nah, yang keempat, saya ngurus pengajuan untuk multiple visa tadi. Plus juga saya ngajak anak istri saya main ke sini. Berangkat ke sini, udah punya multiple visa. Pas sampai ke sini kok ada yang ganjil ya, aku pikir gitu kan. Ya udah, sambil lihat-lihat Korea, waktu masih belum kepikiran apapun. Nah, di saat udah punya multiple di tahun 2019, saya pengen main ke Korea lagi nih. Akhirnya pas punya rezeki, saya main ke Korea. Saya ketemu sama beberapa teman-teman PMI yang ada di sini. Kenalan. Masnya berapa kali ke sini? Lama nggak ke sini? Awalnya dikira saya orang pekerja PMI juga gitu loh. Tapi saya ngomong, saya ke sini dengan visa turis, dengan multiple visa. Saya jelaskan semuanya tentang multiple visa. Masnya kapan pulang ke Korea? Pulang ke Indo? Saya akhir bulan pulang. Mas, aku bisa nitip nggak? Karena kalau nitip di kargo itu kan ibaratnya kan nunggu akhir bulan kan, yang setahu saya seperti itu kan. Kalau di beberapa kargo yang ada di Korea kan, benar. di akhir bulan mereka baru berangkat. Kelamaan masnya kalau memang nggak sampai tanggal sekian, aku mau nitip. Tapi kalau tanggal sekian aku mau ikut kargo aja. Oh iya, nggak apa-apa, siap. Nah, pas mau pulang itu ada yang beberapa yang nitip. Udah pulang ke Indo, itu masih nggak tahu apapun soal yang namanya justip, belum tahu sama sekali. Oh, artinya berarti visa yang digunakan jenengan itu dimanfaatkan untuk buka jasa titip barang. Ya, gitu. Walaupun pada awalnya nggak ada niatan, hanya orang nitip, berapa Mas? Ya sekian lah, aku kadang nggak tahu, asal aja ngomong sekian aja Mas, karena aku lihat barangnya enteng gitu loh, enteng udah. Mas nanti balik Korea lagi kapan? Belum tahu. Oh, nanti kalau mau Korea kabarin Mas ya. Siap. Dah. Pulang ke Indo. Saat balik ke Indo, nah, aku mikir,
ini kalau pengen kangen lagi kayak ke Namiland, ke Myeongdong, jalan-jalan food streetnya kan aku doyan banget gitu loh untuk di food streetnya di Korea. Pas aku mau balik, duit pas-pasan. Terus aku coba japri ke beberapa teman yang sempat mau nitip barang itu. Mas, aku kayaknya bulan depan mau berangkat. Oh iya mas, aku nitip ini. Ada nitip obat, karena mungkin di sini ada yang nggak lengkap dan sebagainya kan gitu loh. Oke, nitip beberapa obat. Ada juga yang, mas aku nanti keluarga aku mau nitip obat herbal, bisa nggak? Oh bisa, kirim ke alamat rumah saya, nanti saya berangkatin ke sini, seperti itu kan. Sudah berangkat ke sini, lepas sampai di sini baru jalan 2 minggu corona di tahun 2020. Awal 2020. Cuma 2 minggu di sini belum puas main, mau nggak mau langsung pulang tanpa mikir just tip. Ya akhirnya pulang. Pas 2 tahun nggak main ke sini tuh kangen jalan-jalan, kangen sebagainya. Pas awal 2022 kemarin saya main ke sini ke Korea, terus diantar sama temen ke Ansan karena saya juga pengen tahu komunitas anak-anak Malang yang ada di Korea gitu kan. Ketemulah di situ. Ketemu dengan teman-teman, ngobrol. Akhirnya disaranin untuk just tip tadi itu. Nah, terus kebetulan di Ansan ini kan penuh dengan banyak WI. Benar sekali. Nah, aku udah coba semua. Dan pas yang di Garuda itu kok enak gitu tempatnya, dan luas. Dan ya jujur untuk semoknya juga nggak ribet. Benar sekali. Semoknya nggak ribet. Akhirnya kerasan betah di situ. Terus ngobrol sama ownernya, Ibu Siti. Ibu Siti Marifat. Ya, ngobrol. Tanya saya dari mana, bla 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 bla. Terus masnya ya kenapa nggak buka just tip gitu lah. Oh gitu kan. Iya bu ya, saya pengen sih bu, tapi nggak tahu seperti apa. Ya udah gini aja, nanti kalau ada aku info deh, seperti itu. Karena di Garuda juga punya kargo. Benar sekali. Nah di Garuda juga ada kargo, tapi kan berangkatnya juga akhir bulan gitu loh. Kadang ada beberapa barang yang urgent, mungkin harus segera diberangkatkan dalam 1 atau 2 minggu seperti itu kan. Ya udah bu, nanti kalau memang pas ada jadwal kepulangan dan keberangkatan, nanti saya info seperti itu. Akhirnya sampai sekarang ini dengan Ibu Siti kita istilahnya ya kerjasama lah di situ. Akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang sampai detik ini ya berjalan. Akhirnya ibaratnya bagasi yang saya gunakan itu duitnya bisa nutup tiket. Jadi berangkat dari bagasi, pulang dari bagasi, di sini kita cuma bawa duit buat hailing aja. Seperti itu. Just tip ini, uang yang didapat dari just tip ini digunakan untuk tiket gitu. Nah, itu yang kenapa membuat jenengan itu bolak-balik dari Indonesia ke Korea, dari Korea. Ya, ke banyak temen yang bilang, "Mas, sama dari Indo ke Korea kayak Surabaya ke Bali." Iya benar. Jadi setiap 1 bulan sekali ya ulang ya. Maksimal saya tinggal di Korea 28 hari. 28 hari pulang ke Indo, berangkat lagi. Seminggu 2 minggu di Indonesia, berangkat lagi ke sini. Oke nih guys, buat sahabat Garuda Channel yang khususnya sahabat-sahabat PMI yang ada di Korea, kalau kalian ingin kirim barang via Just Tip, bisa hubungi kami. Ya. Bisa menggunakan jasa Pak Eko ataupun dari Garuda. Kita sama-sama berkolaborasi kerjasama di bidang Just Tip ini. Oke Mas, kalau dari cerita tadi kan adalah perjalanan jenengan dalam buka Just Tip ya. Iya. Sekarang saya ingin tanya, di visa yang jenengan gunakan, visa multiple itu, apakah ketika di Korea itu bisa kita beraktivitas lain selain sebenarnya kan itu kan visa turis kan? Visa turis. Nah, apakah selain menjadi seorang turis, apakah bisa digunakan untuk hal lain di Korea? Nggak bisa, tetap. Nggak bisa. Kalau kita ketahuan kalau selama kita jalan-jalan nggak ada masalah. Tapi kalau kita beraktivitas ya bekerja dimanapun dan misal ketahuan ya pasti akan dideportasi. Sama. Karena itu udah menyalahi aturan daripada visa itu sendiri gitu loh. Berarti jenengan pure nih hanya jalan-jalan sambil nunggu orang just tip. Yes.
Luar biasa guys, ke Korea aja untuk jalan-jalan guys. Gimana kalau kayak kita PMI di Korea itu cuma kerjanya ya kerja, tidur, kerja, tidur, kerja, tidur. Liburnya buat istirahat, iya, seperti itu. Buat istirahat seperti itu. Tapi ini kebalikan guys, ini jalan-jalan terus setiap hari. Udah gitu dapat duit, tiketnya gratis pula. Tapi sedikit info aja sih, sekarang untuk di Korea untuk multiple untuk saat ini tuh lebih mudah daripada zaman saya dulu. Gimana tuh? Gimana cara bisa mendapatkan visa itu, Bang? Sekarang cukup pengajuan visa ke Korea 1 kali, berangkat ke sini, pulang ke Indo, pengajuan kedua itu udah multiple. Oh, artinya cuma 2 kali? 1 kali, yang kedua bisa multiple. Itu 1 tahun atau berapa? Bebas. Kalau jenengan dulu saya 3 kali, yang keempat baru multiple. Itu pun dalam waktu 2 tahun. 2 tahun harus 3 kali ada jangka waktu. Sekarang bebas, kedua kalinya sudah langsung bisa multiple. Dan enaknya kalau kita udah punya multiple nih, ya, yang ada di KK itu kita bisa ajukan multiple. Berarti saudaranya. Selama 1 KK ya. Selama satu keluarga itu masih di 1 lembar kertas itu. Bisa kita ajukan untuk multiple dengan kita sebagai jaminan gitu loh. Tapi untuk mendapatkan visa multiple itu bukan nggak kita juga perlu banyak dana ya? Enggak. Untuk visa multiple dan atau visa yang single terpaut cuma sekitar 500.000. Oh, 500.000 won? Rupiah. Oh, kalau untuk visa turis setahu saya dulu itu sekitar 1.100.000. Multiple sekarang 16 atau 17, saya lupa, seperti itu. Artinya visa multiple ini sebenarnya hanya untuk cowok-cewek bisa kan? Bebas. Dan bisa kita bawa keluarga sebenarnya. Bisa bawa keluarga. Nah kalau kayak gitu berarti sebenarnya kenapa nggak jenengan bawa keluarga terus nyewa tempat di anak saya sekolah, Pak. Oh, ya. Kalau anak saya ikut saya, waduh, saya yang susah, nggak mau sekolah, dia mau jalan-jalan terus nanti malahan. Ini guys, ini salah satu sebenarnya menjadi jalan keluar bagi teman-teman yang pengen ke Korea, tapi tidak mau ribet, apalagi yang via J2J itu kan, kita harus nunggu hasilnya lama kan. Nah, kalau memang punya modal, kenapa enggak coba di multiple ini ya? Di multiple bisa dipakai, kita 5 tahun, kasarannya, ya dari bagasi itu ada lebihnya, pasti duitnya ada lebihnya. Bang, tadi kan jenengan di awal video ini kan cerita bahwa keluarga jenengan kan sudah menikah dengan orang Korea. Iya. Artinya sebenarnya jenengan direkomendasikan sama keluarga untuk mengambil multiple ya? Adik saya, karena adik saya dia tahu, karena dia sebelum nikah pun dia udah tahu proses masalah visa seperti itu gitu loh. Dan selama saya proses 4 kali, saya nggak pernah minta bantuan keluarga yang di Korea. Mandiri. Bang, jenengan kan ketika dalam perjalanannya kan bertemu dengan banyak orang. Contohnya orang-orang Malang kan, yang pernah merekomendasikan jenengan untuk ngambil bulbob. Sebenarnya bulbob kan itu kan kita bisa mencari cuan di Korea dengan bulbob itu kan. Kenapa jenengan nggak berpikir situ daripada ada di Korea cuma jalan-jalan, pulang jalan-jalan, kenapa nggak jadi bulbob? Ada banyak yang ngomong seperti itu. Ngapain juga sekalian kerja di sini? Iya itu kenapa? Saya mikir pertama, saya mikir panjang, Bang gitu. 1, kalau saya harus bekerja di sini dan bulbob, kalau apes yang saya pikirin 1, visa saya hangus. Yang kedua, saya punya adik dan keponakan di sini, kalau kangen saya nggak bisa ketemu. Nah, yang ketiga keluarga saya, adik-adik saya, ibu saya yang belum punya multiple, nggak bisa saya ajak untuk menjadi multiple karena semuanya sudah pernah kesini gitu loh. Cuma belum sempat ngurus untuk multiplenya. Seperti itu. Dari transaksinya jenengan sebagai seorang just tip, ada nggak pengalaman yang barang yang dijustipin tapi ditolak gitu di bandara? Ada nggak pengalaman gitu, Bang? Bukan ditolak, Bang, dirampas. Dan itu tanggung jawab saya harus ganti. Oh gitu. Coba ceritakan, Bang, gimana? Jadi gini, kesalahan bukan di saya waktu itu. Ya, ada salah satu maskapai yang saya nggak bisa sebutin ya. Saya nggak biasa naik maskapai itu, dan saya naik kakaknya dia, kakaknya maskapai itu. Sampai waktu itu dari Jakarta
transit ke Singapura. Landing Singapura di info, dipanggil oleh kru, disuruh ke informasi karena ada barangnya yang ketinggalan. Setelah itu udah mampus. Datang ke informasi, saya tanya, disuruh di sini, tunjukkan boarding pass, di info kalau barang saya ternyata masih ada di Jakarta. Sudah, ya sudah, saya info nanti di Incheon laporan lagi. Oke. Sampai landing di Incheon, barang saya ke informasi, di situ lebih kagok. Kalau di Singapura saya bisa pakai bahasa Inggris. Benar-benar. Di Korea bahasa apa yang saya pakai? Jujur saya bahasa Korea belum terlalu menguasai ya untuk komunikasinya. Saya pakai bahasa Inggris, yang di bandar juga agak masih kurang paham betul gitu loh. Jadi saya telepon ke temen waktu itu untuk ngobrol dengan CS-nya. Dijelasin, oke, disuruh tinggal alamat tinggalnya, nanti 3-4 hari dikirim. Oke, berangkat pulang 4 hari 2 koper dikirim, 1 koper kosong. Dirampas semua itu. Dikasih lembaran surat dari Bea Cukai. Karena apa? Barangnya menyalahi aturan. Gitu. Dan aku ngomong ke customerku, ya memang kesalahan bukan ada di saya, kesalahan ada di maskapainya. Tapi ya saya yakin pasti customer nggak akan mau tahu. Oke, daripada saya kehilangan nama baik, ya udah saya ganti. Benar sekali. Sih. Termasuk di kita juga di Garuda Kargo, kita juga mengembalikan 100% dari nilai barang tersebut apabila terjadi kayak perampasan atau kehilangan ataupun kerusakan. Ya. Seperti itu ya. Kecuali satu, customer tidak menginfokan barang apa yang dikirim, ya, dan ngomong kita juga asal percaya, ya itu kesalahan di customer beda lagi seperti itu kan, gitu loh. Iya benar. Jadi kalau di Garuda Kargo sendiri biasanya tuh kita meminta bukti ya, bahwa kayak semacam foto barangnya apa, berapa itemnya, nilainya berapa untuk barang-barang yang bernilai tinggi. Itu sebenarnya untuk kebaikan kita semuanya gitu. Bahkan jujur aku juga kalau ada barang nitip ke aku model kresek, aku tinggal lihat nggak masalah. Tapi kalau udah di box, aku pasti bongkar. Iya. Takutnya apa? Kita nggak suudzon, cuma kita berjaga-jaga. Ya kita nggak tahu, siapa tahu ada barang-barang yang terlarang kan, kita juga nggak tahu. Nanti yang sialnya ke siapa? Saya. Nanti dikira kurir lagi. Benar. Nah, itu Bang, bisa nggak kasih kisi-kisi ke kita semua PMI yang ada di Korea yang mungkin akan kirim barang ke Indonesia? Barang apa saja yang sebenarnya tidak boleh, Bang? Ya, kalau lewat kargo yang saya tahu untuk dari Korea ke Indonesia itu soju pasti susah. Soju. Tapi kalau ke info ke Bu Siti pasti bisa kalau soju. Kenapa bisa beda seperti itu? Saya bawa nantinya dengan personal. Itu lebih aman soalnya Pak. Gitu Bang. Kalau kargo pasti susah. Terus barang-barang ginseng juga pasti susah. Karena memang beberapa kejadian sekarang kargo lebih susah karena ada pengalaman kemarin, ada temennya teman saya, dia kebetulan waktu itu terkena SIDA dan dia harus dipulangkan. Barang-barangnya ada di sini, dia mau waktu itu dikirim lewat kargo, tapi kargonya barangnya dikirim hanya kaos-kaos bekas. Diinfo oleh pihak kargonya kaosnya kebanyakan. Karena Indonesia sekarang kan lagi masalah thrifting ya. Dikiranya itu jualan barang bekas seperti itu. Disuruh ngurangin, teman saya keberatan, akhirnya dijustifikasikan ke saya 1 koper. Baju-baju semua, baju-baju biasa nggak ada yang bermerek. Nah itu salah satu seperti itu gitu loh. Karena memang itu peraturan, kita nggak bisa ngelak. Keluar Korea bisa, masuk Indo yang susah. Banyak aturan seperti itu. Pemerintah Indonesia sendiri. Jadi oke lah, kalau cuma 1 kardus, kenapa harus dibilang thrifting? Belum tentu kan gitu loh, seperti itu. Bang, aktivitas just tip ini sebenarnya kalau di negara Indonesia itu sebenarnya disahkan atau sebenarnya itu ilegal, Bang? Kalau bilang disahkan enggak, ilegal juga enggak. Oh gitu ya. Karena apa? Kita nggak menyalahi aturan apa-apa. Barang-barang yang dititipkan juga
ya anggap seperti oleh-oleh. Benar-benar. Barang-barang seperti ya baju Korea lah, aksesoris Korea lah, entah sendok, garpu, supit atau apa seperti itu kan hanya seperti itu, mainan Korea lah. Bang, kalau barang-barang yang bernilai tinggi seperti HP, laptop atau alat elektronik lainnya sebenarnya itu mudah nggak sih Bang kalau di just tip ini? Kalau barang seperti itu mudah. Lebih mudah malah? Lebih mudah. Karena apa? Pertama, laptop, PlayStation itu nggak masuk bagasi, bisa masuk kabin, safety. Oh gitu. Kalau kita pakai kargo, takutnya kan ya namanya barang walaupun jatuh kan ada kebanting atau gimana kita nggak tahu kan, seperti itu. Nah terus untuk handphone itu juga mudah gitu loh. Apalagi sampai di bandara kita bisa langsung daftar email kalau emang diperlukan seperti itu. Dan kita bisa sebagai pelaku just tip kita bisa untuk mendaftarkan emailnya. Untuk biaya semua nanti kan pasti akan diinfokan, ada buktinya semuanya. Jenengan kan tinggal di kota Ansan ya? Ya. Ini buat teman-teman sahabat yang mungkin masih di Indonesia ya. Ansan itu sebuah kota di provinsi Gyeonggi di Korea Selatan, di mana di situ tuh disebutnya sebagai Kampung Indonesia. Karena di situ tuh banyak banget warung-warung Indonesia. Yeah. Nah Bang, jenengan kan sebagai seorang just tip di kota Ansan kan, bagaimana jenengan bisa merekrut, maksudnya mempromosikan diri sendiri untuk mereka-mereka yang ingin just tip Bang? Ya, seperti yang bilang ke abang, saya begitu waktu di Ansan, dengan ketemu dengan teman-teman Arema, teman-teman Malangan semua, dan sampai coba beberapa WI, akhirnya saya bisa dibilang jatuh hati di Garuda karena tempatnya emang enak. Di situ setiap kali ada orang yang nitip ke saya atau mau ambil barang, saya arahkan ke warung seperti ke Garuda seperti itu. Dari situ mereka juga mengetahui kalau Garuda juga ada kargo kan, ya sudah. Jadi dari mulut ke mulut aja seperti itu, jalan aja ngalir. Saya juga nggak tahu. Ya biasanya memang kalau sudah 1 kali 2 kali sukses dengan kejujuran, mulut akan terus gitu ya. Satu orang menceritakan ke orang lain menceritakan lagi ke orang lain sampai karena pernah kejadian waktu itu saya nggak tahu barang, dia nitip ginseng 1 kilo dibagi 2,5 kiloan. Saya nggak tahu kalau ginseng itu nggak bisa tahan lama gitu. Waktu itu memang saya telat kirim karena memang begitu sampai di Indo kondisi badan lagi ngedrop. Jadi aku maketin itu sekitar 4 harian. 4 hari aku paketin ginsengnya busuk sampai di tujuan, diinfokan ya udah aku ganti. Bu, saya ganti ya nanti pas saya sampai di Korea. Karena kan harus berupa won juga kan gitu loh, biar enak juga. Oh iya nggak masalah, udah selesai gitu loh. Jadi makanya kadang ya dari just tip ini, dari barang yang saya terima, dari barang yang saya kirim, semuanya proses. Maka sampai di Indo, pagi sampai di Indo atau siang sampai di Indo, sore langsung bongkar, langsung packing, malam langsung kirim. Oke Bang, mungkin ini videonya sudah panjang ya. Takut penonton Garuda Channel ini pada bosen atau gimana. Mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu karena kondisinya kafenya juga sudah mulai rame. Kita agak gak enak sama yang punya kafe. Oke, terima kasih banyak telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share.